Ketika masuk azan subuh, tangan kita sedang beristighfar. Ya. Tangan kita sedang beristighfar. Baik. Ibu-ibu tadi subuh beristighfar atau tidak? Beristighfar, masya Allah. Ya. Ketika azan subuh, apa yang dipegang tangannya? Ada HP-nya? Tidak ada. Yang ada adalah istighfar. Mudah-mudahan sahih. Atau cuma hari pertama saja. 2, 3, 4, 5 hilang. Ya. Jadi perlu untuk kita ingatkan untuk senantiasa beristighfar di waktu sahur sampai masuk waktu azan subuh. Kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu datang pergi ke masjid, ada zikir yang perlu untuk kita ingatkan. Bahkan kalau datang ke sini ke masjid itu baca zikir ini, yaitu doa keluar rumah. Doa keluar rumah. Abata bismillah. Zikir ini adalah pelindung dari macam bahaya. Jadi kalau di sini sama dengan istrinya, siapa yang mengingatkan? Suaminya mengingatkan istrinya, ayo baca doa keluar rumah. Bisa dibimbing, ya. Apakah suaminya yang bimbing kah atau istrinya yang membimbing? Intinya bukan orang ketiga yang membimbing, ya. Walaupun sudah dikurung, ya. Jadi ingatkan itu. Jadi sayang kalau misalnya sudah naik mobil atau naik motor, kemudian hening, tidak ada yang baca doa. Ya, siapa yang baca doa? Yang datang sendiri di sini naik motor, ingatkan diri sendiri untuk baca doa keluar rumah. Sayang itu kalau kita sudah naik mobil, apa ini dibaca? Nah, doa keluar rumah. Nah, kemudian setelah itu kita masuk masjid, ya, baca doa masuk masjid. Abada Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat untukku. Masya Allah. Kemudian apa lagi zikir yang pernah kita pelajari, bahwa apa yang bisa kita baca antara 2 rakaat ke 2 rakaat berikutnya dalam taraweh? Ya, 4 kalimat yang indah. 4 kalimat yang indah. Arba'atun Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. 6. Jadi ini baca 4 kalimat yang paling indah. Ini bisa dibaca dalam perpindahan rakaat. Sekali lagi ini zikir umum, kita tidak khususkan, tapi bisa menjadi rekomendasi. Ya, bisa jadi rekomendasi. Baik. Apa yang kita baca kalau dalam sujud atau doa sebelum salam, setelah selesai semua, zikir apa yang bisa kita baca sambil menunggu salamnya imam? Ya, setelah itu ya, ahsantum, masya Allah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Jadi sebelum salam itu yang diulang-ulang terus. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, mudahkanlah hisabku pada hari kiamat. Ya, jadi itu diulang-ulang. Bisa di dalam sujud. Misalnya kita sudah selesai baca doa subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Imamnya belum bangkit, bisa diulang itu. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, mudahkanlah hisabku pada hari kiamat. Begitupun juga sebelum salam. Sambil menunggu imam jangan kosong, tapi baca doa itu. Ya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Kemudian setelah salat witir, apa yang dibaca? Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Baik. Itu dibaca 3 kali zikir setelah salat apa? Witir. Salat witir. Baik. Jadi itu bisa banyak zikir yang kita bisa ucapkan, ya. Tinggal kita saling mengingatkan. Yang tadi dengan keluarga datang ke masjid, ingat untuk baca doa keluar rumah. Bisa suami yang bimbing atau istrinya yang bimbing. Ya, barakallahu fiik. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita memurojaah dari zikir pagi dan petang yang sudah kita hafal. Baik. Kita akan tutup bukunya, barakallahu fiik. Yang pertama, abata Allahumma anta La ilaha
khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Nomor 2, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Yang ketiga, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Yang keempat, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walakas syukru. Baik. Nomor 5, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Segaru-garu. Baik, jadi hafal baik-baik ya. Ya, sebelum dimulai itu dihafal. Kapan lagi kita menghafal kalau bukan di momen ini? Barakallahu fiik. Insyaallah taala ya sudah dibagikan semua, jadi dijaga baik-baik itu kertasnya. Insyaallah itu sudah lengkap. Ya, sudah lengkap, tinggal disimpan di buku panduannya, itu sudah lengkap. Jadi kita akan menjelaskan dari kertas itu dan juga sebagian yang ada di buku ini ya. Wa hadza majlisu as-sabi' min kitab al-adhkar fi as-sabahi wal masa al-muallif hafizahullahu taala. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala khairil bariyah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyah. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ustazina dan guru kami, walil hadirina dan yang hadir di majelis ini, walil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallifu hafizahumullahu ta'ala, berkata penulis semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu dalam kitabnya Zikir Sunnah, ma'asyarhikum hafizakumullahu ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. 6. Doa kebaikan hari. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarika lak lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min azabin fin nari wa azabin fil qabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullah taala, 6 doa kebaikan hari. Baik,
kita akan talqinkan membacakan zikir ini ya. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Jadi selalu kalau pagi itu memakai huruf shad. Memakai huruf apa? Shad dan bukan sin. Bukan apa? Sin. Jadi kalau sin itu kita bilang as. Tapi kalau shad itu as. Tapi jangan o, os, tetap a dulu. As. Iya. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairu ma fi hadzal yaum. Rabbi as'aluka khairu ma fi hadzal yaum. Hati, jangan ki bilang khair pakai e tapi pakai i. Madlin, mad apa namanya? Madlin pakai vokal i. Khai bukan khai, bukan e tapi i ya. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Rabbi as'aluka khairu ma fi hadzal yaum. Yaum itu vokalnya u bukan o. Jangan ki bilang yaum. Bukan yaum tapi u. Yaum. Saya ulangi lagi. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Rabbi as'aluka khairu ma fi hadzal yaum. Wa khaira ma ba'dah. Wa khairu ma ba'dah. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum. Jangan hasa pakai z. Ujung lidah keluar sedikit. Hadza. Coba za. Za. Ya agak keluar sedikit ujungnya. Za. Nanti bilang hasa tapi hadza. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum. Wa syarri ma ba'dah. Wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasal. 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 Wa su'il kibar. Wa su'il kibar. Wa su'il kibar. Wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin finnari. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin finnari. Jangan panjang robbinya, pendek. Rabbi'a, langsung jangan Rabbi a'udzu bika min 'adzabin finnari. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin finnari. Wa 'adzabin fil qabri. Wa 'adzabin fil qabri. Baik, jadi itu bacaan doa kebaikan hari. Ya, ini perlu dihafal karena ini ya termasuk yang panjang di sini. Dan insyaallah nanti ada program sabik semarak lembah Quran. Salah satu kategori lombanya adalah menghafal zikir pagi dan petang. Ya, insyaallah yang juara nanti bisa menghafal zikir pagi dan petang akan mendapatkan hadiah umroh. Catatannya ada di belakang, bagi. Ya, selalu bagi ya. 6. Apa arti dari zikir ini? Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian.
Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob. Baik. Jadi sampai di situ ditandai dulu. Kita akan menjelaskan dari wahai Rob. Dari wahai Rob ke belakang. Adapun sebelumnya itu akan dijelaskan pada zikir nomor 7 insyaallah besok, karena maknanya sama ya, maknanya sama dengan zikir nomor 7. Jadi kita menjelaskan dari wahai Rob, aku memohon kepadamu kebaikan. Nah, wahai Rob, aku memohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Hadis riwayat Muslim. Baik. Perhatikan doa ini. Wahai Rob, aku memohon kepadamu kebaikan di hari ini. Ya. Di mana teks Arabnya ini? Wahai Rob, aku memohon kepadamu kebaikan di hari ini. Rabbi as'aluka khairu ma fi hadzal yaum. Itu ditanda di situ. Rabbi, Rabb artinya ya Allah, ya Allah, wahai Rabbku. As'aluka artinya as'aluka, aku memohon kepadamu. Ini biasa banyak di kunut witir ya. Allahumma inna nas'aluka. Nas'aluka itu artinya memohon. Kalau na'udzubika berlindung. Kalau nas'aluka memohon. Kalau na'udzubika berlindung. Baik. Aku memohon kepadamu kebaikan khairu ma fi hadzal yaum, kebaikan pada hari ini. Wa khairu ma ba'dahu, dan kebaikan pada hari setelahnya. Wa'udzubika, apa artinya wa'udzubika? Berlindung. Ingat kalau ada ka itu domir anta, engkau, dan aku berlindung kepada engkau min syarrin, dari ayah ini min apa artinya min? Dari ya, min aina anta, dari manakah? Dari mana kamu? Min artinya dari, syarri ma fi hadzal yaum, berlindung dari keburukan hari ini, wa syarri ma ba'dah, dan keburukan hari setelahnya. Baik. Apa yang kita minta dari memohon kepada Allah dari kebaikan hari ini, yaitu kebaikan hari mencakup keselamatan dan keamanan. Silakan ditulis. Maksud daripada kebaikan hari adalah kita diberikan keselamatan dan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di waktu pagi alhamdulillah tidak mendengarkan teng-teng, tidak mendengarkan bom sana sini. Tidak seperti saudara-saudara kita. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Filistin. Amin. Allahumma ansurhum nasran azizah. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina. Mereka sekarang, bukan sekarang, dari dulu salatnya sudah menjadi 6 kali salat, 5 waktu plus salat jenazah. Nauzubillahi min zalik. Ya, nauzubillahi min zalik. Itu keamanan luar biasa. Ya, bagaimana mereka, ya sampai mereka kalau di bulan Ramadan itu bertanya kepada ulamanya, wahai syekh, bagaimana hukumnya orang berpuasa tapi tidak sahur dan tidak pernah buka? Ya, tidak sahur dan tidak buka. Bagaimana hukum puasanya itu, sah atau tidak? Karena tidak ada sesuatu yang bisa dimakan. Listrik tidak ada, padam. Bayangkan kalau listrik tidak ada. Subhanallah. Jadi nikmat keamanan itu luar biasa. Kenapa kita harus menyebutkan contoh ini? Karena terkadang kita sadar kalau menyebutkan orang-orang yang ada di bawah kita. Ya, kalau kita membandingkan diri kita, wah memang aman-aman saja bumi ini. Ternyata dari dulu saudara-saudara kita mengalami seperti itu. Jadi kita sebutkan permisalan ini, mudah-mudahan kita bisa membandingkan bahwasanya kita berada di atas nikmat yang besar, yaitu nikmat keselamatan, dan begitu pun juga keamanan. Tidak ada yang mengganggu kita. Kita keluar rumah alhamdulillah, naik mobil, naik motor, tidak ada nyawa yang mengancam, tidak ada qutau thariq, ya, tidak ada preman yang kita tahu ada di sana, tidak ada. Alhamdulillah, ya, tempat kita adalah tempat yang aman, keselamatan alhamdulillah terjamin. Baik, itu yang dimaksudkan dengan kita memohon kebaikan di hari itu, yaitu keamanan dan keselamatan. Begitupun juga berlindung kejahatan pada hari itu, kejahatan sesudahnya. Apa kejahatan yang ada di muka bumi ini? Yaitu kejahatan makhluk-makhluk jahat.
maksudnya. Kejahatan makhluk-makhluk jahat seperti yang ada di surah Al-Falaq. Seperti yang ada di surah apa? Al-Falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Coba di surah Al-Falaq itu semuanya syarrin. Apa itu syarrun? Keburukan. Kalau khairun kebaikan. Jadi apa lawan kata khairun? Syarrun. Lawan kata syarrun khairun. Baik. Jadi itu yang disebutkan oleh para ulama kita. Nah, kemudian di sini disebutkan Rabbi a'udzubika. Sekarang kita memohon perlindungan lagi dari apa? Minal kasal. Apa itu kasal? Kemalasan. Dalam bahasa Perancisnya makutu. Nah, kemalasan. Apa itu kemalasan? Maksudnya berlindung dari kemalasan, tidak ada kebangkitan jiwa untuk berbuat kebaikan. Nah, silakan ditambah catatannya. Maksud kemalasan di sini adalah tidak ada kebangkitan atau tidak ada gairah, tidak ada spirit untuk berbuat kebaikan. Itulah kemalasan. Contoh misalnya yang konkret di bulan suci Ramadan, ya, setelah sahur tidur tidak bangun kecuali jam 5 sore. Nauzubillahi min zalik. Bahkan di video ada yang bangun pas takbiran. Betul-betul ini ya, bukan video. Masa pas takbiran baru bangun dia? Nauzubillah. 1 bulan dia tidur, ya. Ini luar biasa ini ya. Ini juga melalaikan juga ya. Video-video subhanallah. Semua orang ini sekarang sudah punya TV ya. Semua kita ini punya TV masing-masing. Sutradaranya kita sendiri. Ya, dulu itu kalau ya tahun-tahun 2000 itu dihitung jari berapa stasiun TV yang bisa dilihat di TV. Sekarang semua orang punya TV. Status WA itu TV. Ya, TV kita sendiri yang sutradaranya. Walaupun artisnya kadang ya. Nah. Jadi ini yang disebut dengan kemalasan. Kita berlindung dari sifat kemalasan, termasuk kemalasan malas baca Quran, banyak tidur. Itu yang sangat sering di bulan Ramadan ini, banyak orang yang memanfaatkan untuk tidur. Memang sengaja begadang itu untuk tidur. Subhanallah. Coba lewat subuh, lewat zuhur, lewat asar. Dan selalu muncul pertanyaan tiap tahun ini mengatakan, Ustadz, bagaimana hukumnya puasa tapi tidak sholat? Ini tidak usah dipertanyakan setiap tahun. Nah, ini sudah bosan kita dengar. Kalau kita dengar, Ustadz, kan hukumnya puasa tapi tidak sholat. Ya tidak ada gunanya kalau orang puasa tapi tidak sholat. Sholat itu lebih penting daripada puasa. Rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang kedua. Barakallahu fiik. Ya. Jadi ini penting ya yang namanya sholat. Ini kalau ada keluarga kita yang belum sholat, ya coba-coba digalikan kuburan saja. Ya, betul-betul tidur saja di kerja, tidak cari nafkah, tidak ada. Angkat galon saja susahnya minta ampun. Disuruh angkat galon, disuruh buang sampah, tidak ada. Ya, ini nauzubillah min zalik adalah kemalasan, kaslan. Begitupun sebagian juga ibu-ibu yang mungkin ada juga yang kaslan. Jadi kalau ada yang makutu, kita bilang kaslan, anti kaslan. Kamu itu malas, ya, berrebahan terus kayak pohon yang sudah ditebang. Coba lihat pohon yang sudah ditebang itu nggak bisa goyang itu. Ya, jadi nauzubillah min zalik, ya. Ya, jadi hati-hati ini sifat kemalasan. Coba Nabi sampai berdoa di pagi hari, ya Allah jauhkan aku dari sifat malas. Kenapa? Waktu pagi itu waktu yang biasa orang malas-malasan. Sahih atau khata? Sahih. Disuruh mandi susahnya minta ampun. Lebih cepat mandi kucing. Kucing disuruh mandi langsung cepat pergi. Ini manusia, ya, sentuh air itu kayak lari dia. Jadi sifat kemalasan itu, terutama tidur ba'da subuh, nauzubillah. Makanya ada KRS itu, mudah-mudahan solusi untuk tidak tidur pagi. Boleh tidur, tapi nanti setelah waktu duha. Tapi kalau waktu ba'da subuh langsung tidur, makruh. Nggak boleh. Masih gelap langit kemudian kita tidur, itu akan merusak tubuh kita. Tapi boleh tidur nanti di waktu duha, jam 9, jam 10, nggak ada masalah. Tapi kalau ba'da subuh langsung, nauzubillah. Nanti dia muncul, ya, nanti dia hidup nanti jam setengah 12, ya, dengan mata yang sudah memerah, nauzubillah. Jadi ini tidak sehat. Ya, seperti ini tidak. Jadi hati-hati dengan sifat kaslan. Sifat apa? Kaslan. Ya, jangan sampai ada nama orang namanya kaslan ya. Wah ya, itu diubah kalau ada namanya kaslan. Artinya malas. Ya.
dan kejelekan di hari tua. Nah, apa maksudnya kejelekan di hari tua? Itu tafsirnya adalah kelemahan dalam fisik dan akal. Kejelekan di hari tua, apa tafsirnya? Kelemahan dalam apa? Kelemahan dalam fisik dan akal. Itu adalah kejelekan di hari tua. Jadi kejelekan hari tua itu lemah dalam fisiknya dan lemah dalam akalnya. Apakah ini sudah tidak bisa dibendung lagi? Memang sudah tua, Ustaz. Tidak bisa orang menghafal zikir pagi, susahnya minta ampun. Ya. Susahnya minta ampun. Ternyata itu kalau kita tua bukan memang lemah. Itu tabiat manusia, tetapi masih bisa menghafal. Kalau ulama-ulama di Madinah, Masya Allah umurnya sudah 90 tahun, tapi buku bisa dia koreksi. Ya, buku dia bisa koreksi. Bahkan dia bisa hafal buku dengan beberapa cetakan. Ah, ini cetakan yang kamu baca ini, karena ada koriknya misalnya. Ini koriknya cetakannya itu salah. Pakai cetakan yang ini, katanya. Padahal sudah 90 tahun. Kenapa? Karena otaknya selalu dipakai menghafal. Kita menghafal terakhir kapan? Ujian nasional SMA. Itu paling terakhir menghafal. Setelah itu nggak ada. Yang ada kalau mau disuruh belikan kah dulu ini, ya, di Indo April atau di Alfa Muda, ya. Catat dulu, jangan WA dulu. Ini kelemahan kita karena ya WA. Coba hafal, ya. Karena kita terlalu bilang, kalau ada yang titip begitu, misalnya istri titip pasti bilang, WA saja. Coba sekali-kali hafal, ya. Masya Allah, gini, WA saja dulu, ya. Ya. Pas suaminya bilang, ya saya mau hafal, ya. Sebutkan saya, no saya catat. Ternyata tidak ada beli. Mengandalkan hafalan, dia main. Jadi fisik melemah dan juga akal yang melemah. Tetapi ketahuilah, seseorang itu bisa kuat dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya kebiasaan ulama. Setelah sholat subuh, kebiasaannya beliau duduk berzikir menunggu isyraq sampai syuruk, baru sholat 2 rakaat. Tidak pernah tinggalkan itu sholat syuruk. Beliau konsisten subuh itu tidak keluar masjid, berzikir terus. Ditanya oleh murid-muridnya, wahai Syekh, apa yang kau kerjakan ini? Setiap subuh saya lihat kamu di masjid tidak keluar-keluar. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, hadhihi ghadwati, ini sarapan pagi saya. Kalau saya tidak sarapan, saya akan loyo 1 hari. Masya Allah, itu baru. Jadi orang bisa kuat itu dengan zikir, ya. Coba saya tanya jamaah, beda nggak kalau kita bangun sebelum subuh dengan bangun lewat sholat subuh? Beda atau sama? Beda. Dalam hadis disebutkan, siapa yang bangun subuh dan sholat berjamaah, dia akan fresh, dia akan segar di 1 hari itu. Dan siapa yang terlambat bangun jam 7 atau jam 8, maka dia akan loyo di 1 hari full itu. 1 hari itu dia akan loyo, 24 jam dia akan loyo. Coba. Kalau ada yang kelewatan tidurnya misalnya jam 8 baru bangun, 1 hari full itu pasti dia loyo, tidak bersemangat. Nah, ini pentingnya bangun sholat subuh, ya, bangun sholat subuh. Jadi pentingnya untuk selalu mengingatkan tentang bangun subuh. Kemudian, wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka dan siksa kubur. Nah, ini disebutkan 2 tempat yang paling mengerikan, yaitu neraka dan kubur. Kita tahu neraka itu adalah tempat terakhir, ya, bisa dicatat itu, neraka itu adalah tempat terakhir. Tidak ada lagi ujung daripada neraka. Sebagaimana surga sudah tidak ada ujungnya. Kapan seseorang itu hidup di surga? Sampai kapan? Tidak ada. Bahasanya abadi. Bahasanya apa? Abadi. Apakah dunia ini abadi? Tidak. Dunia ini fana. Fana itu lawan kata dari abadi. Kalau akhirat itu akan abadi. Jadi siapa yang masuk surga sampai kapan? Abadi. Berapa? 1000 tahun? Tidak ada. 20.000 tahun? Tidak ada. Tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Kalau lautan itu ada ujungnya. Ada enggak ujungnya lautan? Ada, cuma kita tidak lihat. Karena kan orang bisa, saya melihat lautan tak bertepi. Enggak, ada tepinya, tapi kita tidak lihat. Tapi ketahuilah, surga dan neraka itu nggak ada ujungnya, nggak ada ya finishnya. Nauzubillahi min zalik, dari api neraka, ya. Dan juga dari siksa kuburan. Nah, kuburan ini adalah singgahan pertama. Ingat, kuburan itu tadi kalau neraka tempat terakhir tersiksa.
Ya, tempat dia akan disiksa terus. Kalau kuburan ini singgahan pertama. Kalau kita tahu singgahan itu akan selamanya di situ akan atau berpindah. Ya, berpindah. Ya, makanya bukan istirahat terakhir itu kuburan. Mari kita masukkan saudara kita di tempat istirahat terakhir, bukan istirahat. Dia akan singgah pertama, baru rest area itu. Ya, baru rest area. Kata Utsman bin Affan, siapa yang singgah di kuburan ini dapat muqaddimah neraka, maka tidak ada tempat berikutnya kecuali lebih kejam daripada yang pertama. Siapa yang mendapatkan taman surga di sini sambil menunjuk kuburan, maka tidak ada tempat berikutnya kecuali lebih nikmat dari tempat yang sekarang. Baik, wallahu taala alam. Saya kira demikian jemaah sekalian apa yang telah kita sebutkan pada kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dihafalkan. Ya, ini agak panjang doanya. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.